Sobat semua, filosofi wayang adalah cerminan kehidupan manusia yang kompleks, melambangkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan, mengajarkan nilai moral dan etika melalui cerita, serta menunjukkan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Pada kesempatan ini saya sajikan kisah wayang Mahabharatayuddha yang menceritakan pertikaian antara dua keluarga besar dinasti Kuru, yaitu Pandawa dan Kurawa. Kisah ini saya bagi ke dalam 6 episode yang terdiri dari kisah leluhur Pandawa, kelahiran Pandawa, kisah kelahiran Kurawa, pertikaian dan persaingan keluarga Bharata, perang Bharatayuddha, dan diakhiri dengan kisah Pandawa Seda. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya agar saya dapat lebih termotivasi membuat kisah-kisah sejenis yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya doakan sobat-sobat semua selalu sehat dan sukses selalu. Selamat menyaksikan. Kisah wayang Mahabharatayuddha, episode ketiga, kisah lahirnya Kurawa. Dikisahkan di negeri Hastinapura, Dewi Gandhari dan Prabu Destarata telah mendengar bahwa Pandu Dewanata sudah mempunyai 5 orang anak dari Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Dewi Gandhari memohon kepada Resi Abhyasa agar didoakan untuk secepatnya mempunyai anak. Resi Abhyasa mendoakan dan meramalkan bahwa nanti Dewi Gandhari akan mempunyai 100 anak. Tak lama kemudian, Dewi Gandhari hamil. Anehnya sudah 2 tahun belum juga melahirkan. Kandungannya sangatlah besar. Prabu Destarata sebagai suami sudah hilang kesabarannya dan bertanya, itu yang dikandung Dewi Gandhari apa benar bayi ataukah penyakit? Dewi Gandhari sangat tersinggung. Ia pun masuk ke dalam kamar dan memukuli perutnya sendiri sekeras-kerasnya. Karena terus-menerus dipukuli, janin dalam rahim Dewi Gandhari akhirnya keluar. Namun anehnya, janin tersebut tidak berwujud bayi, melainkan berwujud segumpal daging berwarna merah yang bisa mengembang dan mengempis seperti sedang bernafas. Dewi Gandhari heran bercampur ngeri. Ia pun mengangkat gumpalan daging itu dan membantingnya ke lantai dengan perasaan sangat kecewa. Daging itu pun hancur berantakan menjadi potongan-potongan kecil. Dewi Gandhari kemudian jatuh terduduk dan menjerit keras. Prabu Destarata dan Arya Widura segera masuk ke dalam kamar karena mendengar suara jeritan. Mereka melihat Dewi Gandhari menangis sedih dan bercerita bahwa dirinya baru saja melahirkan segumpal daging yang kemudian dibantingnya dan kini hancur berantakan. Prabu Destarata dan Arya Widura melihat banyak potongan daging berserakan di lantai yang semuanya mengembang dan mengempis seperti bernafas. Ia segera mengumpulkan semua daging-daging kecil tersebut dan setelah dihitung ternyata berjumlah 100 potong. Resi Abhyasa datang setelah diberitahu peristiwa yang menimpa Dewi Gandhari. Ia mengumpulkan gumpalan daging itu dan memasukkannya satu persatu ke dalam kendi. Masing-masing kendi berisi 1 gumpalan daging. Kendi yang berjumlah 100 itu ditanamnya ke dalam tanah dan mengatakan kepada Prabu Destarata dan Dewi Gandhari, setelah 100 hari, kendi-kendi itu baru boleh dibuka. Setiap harinya dibuka 1 kendi. Setelah menunggu selama 100 hari, dibukalah kendi-kendi tersebut satu persatu setiap hari. Dalam kendi pertama terdapat bayi laki-laki. Kendi kedua, ketiga, dan seterusnya pun kejadiannya sama. Terdapat bayi-bayi laki-laki. Sampai terakhir dibuka kendi ke-100, ternyata seorang bayi perempuan. Dengan demikian, lengkaplah jumlah bayi itu sebanyak 99 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Bayi pertama oleh Destarata diberi nama Duryudana atau Suyudana. Bayi kedua Dursasana. Kemudian Abasawa, Adityaketu, Aloba, Anadresya, Anudara, dan seterusnya. Sampai bayi terakhir yang perempuan diberi nama Dewi Dursilawati. Demikianlah, setiap hari lahir bayi laki-laki putra Adipati Dretarastra dan Dewi Gandhari yang tercipta dari potongan daging dalam periuk.
Ada yang dalam sehari lahir 1 bayi, ada pula yang langsung lahir 2 bayi sekaligus. Kini, anak-anak Adipati Dretarastra telah genap berjumlah 100 bayi, yang semuanya tercipta dari 100 potongan daging dalam periuk. Ke-100 bayi tersebut disebut dengan istilah Sata Kurawa atau Kurawa 100. Pandu Dewanata ikut berbahagia atas kelahiran para keponakannya. Ia pun mengadakan pesta syukuran di alun-alun kerajaan Hastina, sehingga seluruh rakyat dapat ikut bersukaria atas kelahiran para Kurawa tersebut. Pada hari ke-7 pesta syukuran di kerajaan Hastina, tiba-tiba keadaan berubah menjadi kacau karena datangnya serangan pasukan raksasa dari kerajaan Pringgadani yang dipimpin langsung oleh Prabu Tremboko. Kedatangan Prabu Tremboko adalah untuk membalaskan kekalahan adiknya, yaitu Raden Boko, di tangan Patih Gandamana. Prabu Pandu segera terjun ke medan pertempuran demi melindungi rakyatnya. Terjadilah pertarungan antara dirinya melawan Raja Raksasa Pringgadani tersebut. Dalam pertarungan itu, Prabu Pandu mengerahkan Aji Pangrupak Jagat, di mana ia berhasil menancapkan tubuh Prabu Tremboko di dalam tanah hingga sebatas dada. Prabu Tremboko mengaku kalah dan memohon ampun atas kelancangannya menyerang kerajaan Hastina. Ia mengaku ini semua karena hasutan Raden Boko yang ingin membalaskan kekalahan leluhur kerajaan Pringgadani. Prabu Pandu melihat sorot mata Prabu Tremboko memancarkan rasa penyesalan. Ia pun terkesan dan segera membebaskan Raja Raksasa bertubuh tinggi besar tersebut. Tidak lama kemudian muncul seorang emban raksasa yang datang dari Pringgadani. Emban raksasa itu mengabarkan bahwa hari ini permaisuri Prabu Tremboko, yaitu Dewi Hadimba, telah melahirkan 2 bayi sekaligus, yang satu laki-laki dan yang satunya perempuan. Prabu Tremboko sangat bahagia mendengarnya. Ia menyesal telah menuruti hasutan Raden Boko sehingga berangkat menyerang kerajaan Hastina dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Prabu Pandu ikut berbahagia atas kelahiran putra dan putri Prabu Tremboko. Ia pun mengajak Prabu Tremboko mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Prabu Tremboko sangat terharu melihat kebaikan hati Prabu Pandu. Ia pun memohon agar diterima sebagai murid Raja Hastina tersebut. Prabu Pandu mengabulkan permintaan Prabu Tremboko. Namun demikian, ia menyuruh Prabu Tremboko memanggil Kakang saja dan tidak perlu memanggil guru kepadanya. Prabu Tremboko sangat berterima kasih. Sebagai bukti ketulusannya, ia meminta agar Prabu Pandu memberikan nama untuk kedua anaknya yang baru lahir. Prabu Pandu pun memberikan nama yang mirip dengan leluhur kerajaan Pringgadani, yaitu Prabu Kurakamba. Anak laki-laki Prabu Tremboko hendaknya diberi nama Raden Arimba, sedangkan yang perempuan hendaknya diberi nama Dewi Arimbi. Prabu Pandu juga memberikan restu semoga mereka berdua kelak menjadi pribadi-pribadi yang berbudi luhur, meskipun berwujud raksasa dan raksasi. Kelak, Dewi Arimbi akan menjadi istri dari Bima, kesatria kedua dari Pandawa. Prabu Tremboko lagi-lagi berterima kasih kepada Prabu Pandu. Ia lalu mohon pamit kembali ke kerajaan Pringgadani dan mengundang Prabu Pandu untuk berkunjung ke sana. Prabu Pandu berjanji kelak pasti akan mengunjungi sahabat barunya tersebut. Sementara itu, Raden Baka yang melihat dari jauh merasa kecewa karena kakaknya kini bersahabat dengan musuh. Ia pun bertekad tidak mau pulang ke Pringgadani dan ingin pindah ke negeri lain untuk membangun kekuatan di sana. Anak-anak Prabu Destarata yang disebut dengan Kurawa mayoritas mempunyai sifat yang tidak baik. Mereka merasa iri dan dengki terhadap saudaranya para Pandawa. Duryudana dan Dursasana adalah anggota Kurawa yang paling terkenal di antara para Kurawa yang sangat memusuhi para Pandawa. Perselisihan itu dapat sobat-sobat saksikan pada episode keempat, Kisah Wayang Mahabharata Yuda. Kelahiran Kurawa dalam filosofi Mahabharata melambangkan nafsu, keserakahan, dan sifat buruk manusia atau kejahatan yang berjumlah 100.
Kontras dengan Pandawa atau kebajikan yang 5 menunjukkan perjuangan abadi antara baik dan jahat serta konsekuensi dari sifat amoral yang berujung pada kehancuran, mengajarkan bahwa kejahatan tidak akan menang dalam jangka panjang. Proses kelahiran Kurawa yang tidak biasa juga menjadi simbol dari ketidaksempurnaan dan keburukan yang berasal dari keinginan yang terlalu berlebihan, seperti yang digambarkan dalam pewayangan Jawa. Sekian sobat semua, sampai jumpa di kisah wayang Mahabharata Yuda episode keempat, Pertikaian dan Persaingan Keluarga Bharata. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.